Bapa, saat ini kami mendengarkan suara-Mu berbicara atas setiap kami, ajar kami mengerti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini, yaitu Sabtu tanggal 4 Mei 2024. Saya mau ajak saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan tema pada hari ini, melakukan firman setiap hari, mengalahkan pikiran negatif. Mari kita akan baca dalam Filipi 4 ayat 9 yang berkata, "Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Perenungan kita pada hari ini saudara, semua manusia pernah mengalami masa-masa di mana dia memiliki pikiran negatif yang disebabkan oleh karena melihat sesuatu yang tidak berkenan atau mengalami sesuatu yang di luar ekspektasinya. Pengalaman hidup seseorang akan menentukan apakah dia mampu mengatasi pikiran-pikiran yang negatif tadi menjadi pikiran yang positif. Pada renungan sebelumnya kita sudah membaca bahwa pikiran negatif sama dengan negative thinking, yang artinya pola pikir yang tidak berjalan sesuai keinginan atau bahkan sebuah penyesalan atas suatu kejadian. Penyebab pikiran atau pola pikir yang negatif yang berkelebihan bisa terjadi karena berbagai penyebab, yang diantaranya penyebab kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan yang mana seseorang terobsesi dengan sesuatu, bahkan bisa terjadi oleh karena skizofrenia. Penyebab lain juga bisa terjadi oleh karena informasi negatif yang diterima dari pihak lain. Seperti sebuah cerita kejadian yang mengerikan yang pernah dialami orang lain yang membuat takut pendengar dan akhirnya memiliki pikiran yang negatif terhadap situasi tertentu. Pola pikir yang demikian akan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang di dalam menjalankan kegiatan setiap harinya atau menjaga kesehatan, dan bahkan akan mempengaruhi kehidupan rohaninya. Di saat seseorang memiliki pola pikir yang negatif, maka dia akan sulit menerima kasih Tuhan Yesus yang memberikan kasih karunia-Nya. Karena ada rasa cemas dalam hidupnya, maka firman Tuhan yang diterimanya tidak dapat menyerap dalam hatinya. Tidak sedikit orang Kristen yang menderita masalah pola pikir yang negatif tersebut, yang mengakibatkan orang itu tidak bisa bersyukur dan mengalami berkat Tuhan. Bahkan dalam ibadah, seseorang yang memiliki pikiran negatif akan cenderung menghakimi firman Tuhan yang didengar. Sebagai contoh, seseorang kurang percaya dengan apa yang didengarnya, atau merasa firman Tuhan tersebut tidak cocok dengan keberadaan dirinya. Sering juga merasa dirinya masih belum bisa mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Pola pikir negatif juga sering disebut overthinking, yaitu berpikir berlebihan, yang mana harus dihentikan agar kehidupan seseorang menjadi lebih tenang. Ciri-ciri orang yang berpikir berkelebihan mudah merasa menyesal dan sering mengkritik dirinya sendiri, sering menghabiskan waktu dengan memikirkan masa lalu, bahkan mengkhawatirkan masa depan. Sehingga hal ini harus dihentikan dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang bisa menolong. Renungan kita hari ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan setiap hari, agar seorang yang menderita pola pikir yang negatif bisa dipulihkan. Terdapat beberapa cara menghilangkan mindset tersebut, yaitu antaranya bersyukur atas apa yang terjadi di dalam hidup, kemudian berusaha tersenyum di saat mengalami tekanan, kemudian ketika mengalami saat buruk, usahakan mengambil pelajarannya, terapkan pola hidup yang sehat, dan berkumpul dengan orang-orang yang positif. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang yang berpikir positif? Maka kita bisa belajar dari ayat 8 pada perikop ini, mengajar pada kita sebagai berikut. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dengan demikian saudara, seseorang yang memiliki mindset negatif harus berubah menjadi positif dengan cara memikirkan hal-hal yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Firman Tuhan ini perlu diterapkan, walaupun berat untuk dilakukannya. Namun demikian, jika fokus dikerjakan maka pasti bisa berhasil. Refleksi kita pada hari ini saudara, pikiran negatif bisa berakibat buruk bagi seseorang, apalagi yang sudah menjadi orang percaya. Oleh karena itu harus berubah dan dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan yang dilaksanakan oleh setiap orang percaya. Demikian perenungan kita pada hari ini. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini. Kembali kami diajarkan bagaimana kami merubah pola pikir kami yang negatif bisa menjadi positif, dan hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah kami terus bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami terus akan berusaha mempelajari apa yang buruk menjadi hal-hal yang kami boleh belajar, menjadi hal-hal yang baik yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.